Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki rakyat Indonesia bukan hanya berbentuk kekayaan sumber daya alam saja, melainkan juga kekayaan budaya suku bangsa Indonesia. Manusia dan kebudayaan adalah suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya. Kebudayaan adalah warisan yang diturunkan tanpa surat wasiat. Kearifan lokal lahir dari kebudayaan masyarakat sekitar yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal menjadi wujud karakter dari suatu tempat pemilik budaya tersebut. Kampung Kerajinan, begitulah julukan yang diberikan kepada Kampung Ciguha. Karena sebagian warganya yang beraktivitas memproduksi kerajinan tangan anyaman bambu. Kampung Ciguha merupakan kampung yang indah dengan suasana asri dan tenang jauh dari ibu kota. Kampung yang bernama Ciguha ini memiliki keunikan kearifan lokal yang berbeda dari kampung lainnya, serta menyimpan cerita-cerita yang belum diketahui oleh banyak orang. Untuk letak geografis Kampung Ciguha, pertama di bawah wisata alam Gunung Pabeasan dan melewati desa sebelah, yaitu desa Wangunjaya. Nah, di situ memang Kampung Ciguha berbatasan antara desa Wangunjaya dengan desa Wangunsari. Memang daerahnya cukup terpencil, tapi memang unik gitu. Sehingga kami akan mengangkatnya untuk menambah atau untuk membuat wisata kampung kerajinan seperti itu. Ciri khasnya memang unik karena memang mereka punya keahlian khusus, yaitu membuat anyaman kerajinan seperti ada jingko, ada yang lainnya juga seperti itu. Membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dari kota Cianjur untuk sampai ke Kampung Ciguha ini. Selama perjalanan kita akan disajikan dengan keindahan alam yang menawan. Hamparan sawah dan ladang yang berada di kiri dan kanan jalan membuat mata terpikat. Anyaman bambu gembong sudah menjadi ciri khas Kampung Ciguha yang diwariskan secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Ya, dulunya karena ekonomi masyarakat untuk hidup hanya dari pengrajin kerajinan jingko ataupun boboko. Seluruh masyarakat di sini mengerjakan semua yang ada, yaitu kerjaan selain dari yang lain hanya mengerjakan itu pengrajin itu jualan jingko, menghasilkan pendapatan ekonomi sehari-hari. Kerajinan anyaman bambu Ciguha memiliki ciri khas tersendiri. Yang membedakan kerajinan ini dengan kerajinan anyaman lainnya yaitu terletak pada bahan utama yang digunakan. Bahan utama yang digunakan pada kerajinan kampung ini menggunakan bambu gembong. Bambu gembong karena dari, kalau bahasa Sunda, buku, dari ke buku itu dia panjang diameter sampai ke 80 cm. Karena untuk dibuat kerajinan dia bisa lebih besar. Nah, karena bambu ikat lebih bagus, karena apa? Dia punya detil, bambunya lebih alot, lebih bagus kekerasannya dan hasilnya gitu. Kalau bambu gembong mah
tadi saya jelaskan untuk memperlebar bentuk kerajinan agar menjadi besar. Itulah Neng, seperti itu. Jadi hasilnya lebih besar karena lebarnya bambu gembong lebih panjang diameternya, sampai ke ada yang 1 meter, ada yang 80, ada yang 70. Itulah kalau bambu ikat. Sementara paling panjang dalam bentuk dari buku ke buku, dari ruas ke ruas hanya 70 cm. Itu bisa mencapai 80 cm. Diameter ukuran boboko ataupun jingko bisa lebih besar. Nah, ya. Kalau lebih kecil mudah, yaitu yang pendek-pendek saja. Di era globalisasi, hampir seluruh masyarakat menggunakan peralatan modern. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Kampung Ciguha. Karena sampai saat ini masyarakat Kampung Ciguha masih menggunakan cara tradisional dalam pembuatan kerajinan anyaman bambu gembong yang sudah mereka tekuni secara turun-temurun. Cara ngadamel ieu kerajinan ku abi ngalah heula awi kaleuweung, teras dikerik, dipotong, tos dipotong tah dikieukeun nya dipulas nganggo gadog sareng oyan geutahna nya, teras dipasian, tos dipasian mah nya dianyam diraut heula seperti yang di belakang tuh. Teras diwengku nih, pakai wengku, udah tuh pakai wengku. Langsung dililit, ditali. Pakai tali. Udah pakai tali, langsung pakai soko. Soko nih kayak gini nih soko. Pakai soko. Kalau udah pakai soko, nih udah pakai jingjing. Dililit nih. Nah, ini jadinya gini. Di balik keindahan pada kerajinan anyaman bambu gembong Kampung Ciguha ini terdapat cerita unik yang terkandung di setiap motifnya. Dulu nenek moyang kita udah ada yang namanya mata walik, dan yang satunya lagi simut sente di bahasa Sunda, kalau di bahasa Indonesianya belalang, mata belalang sente. Itu filosofinya orang tua dulu, mungkin saya udah 52 tahun tidak ada untuk yang dinamain. Untuk di bodinya jingko itu dia menghayal lalu diwujudkan, yaitu berbentuk segi 4, dikatakan mata walik. Kalau dibentuknya ek atau kali gitu ya, itu namanya simut sente bahasa Sunda. Kalau di itunya belalang, mata belalang. Ya itulah filosofi mata walik. Seterusnya ke sini generasi ke generasi ada perbedaan atau perbedaannya dari generasi orang tua dulu sampai sekarang beda. Ada pemikiran hal-hal yang lebih generasi maju, yaitu diberkembangkan menjadi mata walik yang lebih besar. Selain motif mata walik yang menyimpan cerita di baliknya, pola anyaman bambu gembong juga dapat di-request sesuai dengan permintaan customer. Customer dapat meminta agar namanya dijadikan pola kerajinan anyaman bambu gembong. Dan untuk harga yang dibanderol oleh para pengrajin pun berbeda-beda, sesuai dengan hasil kerajinannya. Dari pengrajinnya ini yang besar 30, kalau ngecer, kalau borong 25, sama ya yang kecil sama yang besar. Kalau itu kipas hihid, kalau bahasa kampungnya hihid, itu 5.000. Kalau ngecernya 7,5, 7.500. Kalau asepan
Yang buat ngukus nasi itu? Iya, buat ngukus nasi 10.000. Bisa dikecer 12.500 bisa. Harganya yang cukup terjangkau, serta keindahan dan keunikan motif yang terdapat pada kerajinan anyaman bambu gembong ini menjadi salah satu ikon dari Kampung Ciguha, yang membuat para wisatawan tertarik untuk membeli kerajinan ini sebagai cenderamata. Pendapatan sehari kalau yang gini mah paling 2 kalau fokus. Kalau dari awal bisa 2. Kalau itu kipas mah bisa 5 sehari. Gak sama, ya 10 juga bisa. Kalau asepan mah paling 5 biji. 5 biji bisa jadi langsung dipakai, gak kayak gini, kayak jingko mah kan susah. Kalau sampai udah teh sampai beres kayak gini susah, butuh proses yang lama gitu, yang banyak. Karena begini, kalau masalah buat nasi itu bisa tahan lama, terus enak kalau mau ke ladang atau ke kebun dia pakai jinjing gitu. Makanya tertarik dengan anyaman jingko gitu. Namun, sejak munculnya virus COVID-19 yang memakan hingga jutaan korban, menyebabkan kelumpuhan dari segala bidang, terutama bidang ekonomi. Hal tersebut turut dirasakan oleh warga Desa Malati, khususnya produksi kerajinan anyaman Kampung Ciguha yang sempat terhenti. Ya, di masa-masa pandemi itu kerajinan anyaman itu secara langsung drop secara total gitu. Hampir gak ada yang buat, terkecuali ada yang pesan. Ya, dampak pandemi itu ya hampir 100% drop. Gak ada yang buat, terkecuali kalau ada yang pesanan. Dampak pandemi itu sangat parah gitu terhadap anyaman bambu ini. Segala upaya telah dilakukan untuk dapat melestarikan kerajinan anyaman bambu gembong yang sudah menjadi warisan secara turun-temurun ini dapat terus berlanjut. Baik, dalam menangani masalah bencana virus COVID-19, kami pemerintahan Desa Malati, selain dari mengucurkan dana desa untuk bantuan langsung tunai, juga kami membeli produk mereka, ya seperti jingko dan yang lainnya, untuk dipasarkan keluar. Dan kami juga membantu bagaimana caranya supaya produk-produk mereka terjual sehingga perekonomian mereka bisa semakin meningkat seperti itu.
Tidak hanya pemerintah sebagai warga sekaligus pengrajin kerajinan anyaman bambu, mereka juga mempunyai beberapa upaya dalam mempertahankan kerajinan di kala pandemi COVID-19. Upaya orang-orang kampung termasuk pengrajinnya secara langsung dia cari pendapatan yang lain di luar sampingan dari hasil kerajinan ini gitu, dan dibantu secara langsung oleh pemerintah desa. Ya, desa itu membentuk yang disebut itu namanya BUMDes. Jadi hasil kerajinan warga sini ditampung di BUMDes gitu. Bahkan desa itu berani membayar siapapun yang buat anyaman ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya pemerintah desa secara langsung. Segala macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan warga Kampung Ciguha membuahkan hasil yang baik. Kerajinan anyaman bambu gembong khas Kampung Ciguha dapat tetap bertahan sampai sekarang, bahkan mengalami kemajuan dalam produksi kerajinan khas Kampung Ciguha ini. Hasil kerajinan itu dibelinya bukan lagi untuk wadah nasi. Kalau dulu untuk wadah nasi, sekarang menjadi oleh-oleh, lalu dipesannya mancanegara. Ada yang sampai ke Arab Saudi katanya. Ada penjual dari melalui BUMDes gitu ya. Melalui BUMDes hasilnya di media sosial, sehingga tahu itu produksi anyam kerajinan dari Kampung Ciguha, Desa Malati, Kecamatan Naringgul. Akhirnya dikenal, akhirnya bisa dipesan oleh luar negeri. Dalam kota kita juga kurang memesan karena mungkin tidak begitu kenal gitu ya, karena produksi anyaman tersebut. Itulah jadi lakunya ke luar negeri itu dari media sosial. Ya, harapan saya kalau di sini banyak pengrajin, mudah-mudahan kedepannya lebih maju dan terkenal di dunia gitu, ataupun mancanegara dengan kualitas yang lebih baik dari pengrajinnya, karena itu sekarang menjadi oleh-oleh ataupun jadi kenangan, bukan lagi untuk wadah nasi lagi. Kalau udah jadi oleh-oleh ataupun jadi kenangan, di situ dah lebih ekonominya lebih maju dan lebih bagus untuk tahap hidup kampung orang sini, pengrajin di sini gitu. Itulah motivasi dari saya. Mudah-mudahan pengrajin mau mengerjakan dan ada support gitu dari pemerintah, dari kalangan wisatawan, membeli kerajinan hasil produksi anyaman Ciguha, Kampung Ciguha. Karena pendistribusiannya yang sudah mencapai mancanegara, hal tersebut membuat motivasi dalam diri Pak Sutiawan sebagai RW Kampung Ciguha bangkit agar kerajinan anyaman bambu gembong dapat terus bertahan. Motivasi itu misalkan ya mempertahankan kualitas atau mutu, bahkan harus berkualitas ataupun bisa lebih bagus lagi, bisa tertarik lagi seperti yang ini nih. Ini kan bisa sesuai pesanan. Harapan saya ke depannya, ini pesanan kan sesuai, misalkan ini kan sesuai, ini bukan pesanan sebenarnya, ini kan kemauan aja. Misalkan ucapan terima kasih dari warga sini, nanti akan dibuatin misalkan Melati, itu kan nama desa. Jadi harapannya bahkan bisa membuat nama sesuai pesanan itu untuk wisatawan misalkan dari luar kota ataupun di mana saja, bisalah misalkan berinspirasi itu untuk
bersekolah ataupun belajar anyaman di kampung sini. Ya saya siap gitu kan. Ini emang sih kalau yang buat motivasi ini belum banyak, tapi kemungkinan besar dan harapan itu bisa lebih banyak, bisa lebih bermotivasi lebih dari ini. Itu harapan saya. Ya untuk pendistribusian hasil kerajinan ini ya kan sesuai pesanan. Ada yang juga misalkan dipasarkan di sekitar sini, ada juga yang menurut informasi itu kan pesanan dari orang-orang di luar kota, ya bisa aja gitu. Bahkan ini kan menyangkut untuk sekarang itu kan pesan tidak usah langsung ke sini, juga bisa langsung ke Bumdes Desa Malati gitu. Kampung Ciguha tidak hanya menjual kerajinan anyaman, namun menjadi salah satu kampung wisata kerajinan anyaman bambu di Cianjur. Kampung ini memberikan kesempatan masyarakat luar untuk dapat belajar membuat anyaman bambu gembong. Jadi kalau mau belajar ya boleh-boleh aja ataupun silahkan saja, asalkan misalkan bisa aja koordinasi di pihak-pihak pengrajin ataupun di pihak-pihak kepengurusan ataupun pemerintah setempat ataupun desa, itu kan bisa aja apapun. Misalkan untuk tarif di sini kan nggak ada tarif, misalkan belajar itu tarifnya sekian nggak ada. Ya kalau mau ya silakan aja, bisa koordinasi di pihak-pihak terkait atau kepengurusan ataupun pengrajin langsung, boleh-boleh aja asal mau. Itu aja dari saya. Di sini para wisatawan akan belajar menganyam mulai dari tahap awal sampai tahap akhir dari kerajinan anyaman bambu. Tak hanya belajar menganyam, para wisatawan juga dapat menambah wawasan mengenai sejarah dari kerajinan khas kampung Ciguha ini. Pendapat saya orangnya baik-baik, terus juga kreatif, dan juga ya lumayan lah kalau orang lain belum tentu bisa membuat anyaman seperti ini. Yang saya rasakan mungkin kalau dilihat orang-orang yang bikin di sini gampang, tapi yang saya lakonin itu ternyata susah. Jadi nggak semua orang mungkin bisa lah gitu. Dengan adanya kampung kerajinan ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air di dalam diri generasi muda untuk tetap menjaga kelestarian kearifan lokal, khususnya kearifan lokal khas kampung Ciguha.